Kenapa janda kaya raya ini tiba-tiba pingsan di depan keluarganya saat makan malam? Dan kenapa semua mata tertuju pada pembantu asal Indonesia yang hanya bisa berdiri gemetar sambil menggenggam cincin emas? Di sakunya ada rahasia besar, dan malam itu semuanya pecah. Kisah ini bukan tentang cinta biasa, tapi tentang batas yang dilanggar, janji yang dikhianati, dan rasa yang tak bisa dibunuh oleh status. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Fujiko Tanaka, seorang janda elegan berusia 45 tahun, tinggal di sebuah villa mewah di pinggiran Kyoto. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil misterius. Sejak saat itu, Fujiko hidup dalam kesunyian, ditemani oleh bunga sakura di taman belakang. Dan seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia bernama Raka, pemuda berusia 27 tahun yang baru setahun bekerja di sana. Raka bukan sembarang pembantu. Ia cerdas, sopan, dan punya kebiasaan membaca puisi Indonesia setiap pagi di bawah pohon sakura. Hal itu membuat Fujiko diam-diam sering memandanginya dari jendela dapur. Tak ada yang menyangka, tapi aroma kopi yang diseduh Raka setiap pagi mulai menyatu dengan detak jantung Fujiko. Semua berubah sejak Hiroshi, anak sulung Fujiko, datang dari Tokyo bersama istrinya dan adik perempuannya, Natsumi. Mereka langsung curiga melihat cara ibu mereka memandang Raka. Suatu malam saat makan malam keluarga, Hiroshi menyindir tajam. "Ibu, kenapa pembantu kita sekarang duduk di meja makan?" Raka kaget. Fujiko buru-buru berkata, "Aku yang memintanya, dia sudah seperti keluarga." Tapi tatapan Hiroshi tajam. Sementara Natsumi mulai menaruh curiga. Ia diam-diam mengikuti Raka ke kebun malam itu dan melihat hal yang tak seharusnya dilihat. Natsumi mengendap-endap bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Raka memeluk Fujiko dari belakang sambil berbisik dalam bahasa Indonesia. "Saya tak bisa hidup tanpa ibu, meskipun dunia menolak kita." Fujiko menangis, tapi tak tahu bahwa Natsumi merekam semuanya dengan ponsel. Pagi harinya, video itu muncul di grup keluarga. Tanpa sepatah kata pun, Hiroshi memandang ibunya dengan wajah kecewa. Tapi sebelum sempat berbicara, brak, Fujiko pingsan. Keluarga berkumpul, dokter datang, tapi Hiroshi tak peduli. Ia menyeret Raka keluar rumah. "Kau pikir bisa membeli hati ibu kami dengan kopi dan puisi murahanmu?" Raka hanya diam, tapi matanya merah. Ia menyodorkan sebuah kotak kecil. "Ini cincin pernikahan. Aku ingin melamar ibu Anda, bukan main-main." Semua terdiam, tapi belum selesai. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Keluar seorang pria tua berkebangsaan Jepang dengan tongkat perak dan tatapan tajam. "Fujiko adalah milikku, dan kalian semua sudah melewati batas." Siapa dia, dan kenapa ia memanggil Fujiko dengan sebutan istriku? Keluarga belum pulih dari syok. Rahasia demi rahasia mengancam untuk meledak. Tapi satu hal pasti, malam itu cinta terlarang antara seorang janda Jepang dan pembantu Indonesia mulai terbongkar. Dan ini baru permulaan. Tunggu, siapa pria misterius itu? Apa hubungan masa lalu Fujiko yang disembunyikan selama ini? Dan apakah cinta Raka benar-benar tulus? Atau hanya tipuan? Pria tua bertongkat perak itu melangkah masuk dengan tenang namun penuh tekanan. Nafasnya berat, langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam menusuk. Semua orang terdiam, menatapnya seolah melihat hantu dari masa lalu. Fujiko, yang baru sadar dari pingsannya, menatap pria itu dengan wajah pucat. Tangannya bergetar, bibirnya bergetar menyebut satu nama. "Masaki?" Raka melirik ke arah pria itu. Matanya menyipit, mencoba menebak siapa orang ini. Tapi Hiroshi langsung berdiri dan bertanya tajam. "Siapa Anda?" Masaki berdiri tegak walau tubuhnya renta. "Aku suami sah Fujiko. Pernikahan kami tidak pernah dibatalkan secara hukum. Aku pergi karena urusan bisnis ke Kanada selama 3 tahun. Tapi aku tidak mati. Fujiko hanya ingin menghapusku dari hidupnya."
Natsumi terbelalak. Tapi, ayah meninggal dalam kecelakaan mobil. Kami bahkan ikut ke upacara kremasinya. Masaki tersenyum tipis. Yang kau kremasi, bukan aku. Semua gemetar. Fujiko hampir jatuh lagi, tapi Raka menopangnya. Masaki mengeluarkan amplop tebal. Dokumen-dokumen hukum, akta nikah, bukti hidup, sertifikat warisan, semua masih atas nama dia. Dan kau, ujarnya menunjuk ke Raka, anak muda bau kencur dari negara lain, berani-beraninya menyentuh milikku? Raka menjawab pelan, saya tidak menyentuh milik siapapun. Saya mencintai Ibu Fujiko, bukan hartanya, bukan juga statusnya. Cinta? Masaki mencibir. Cinta tidak bisa melanggar hukum. Cinta tidak bisa menghancurkan keluarga. Tiba-tiba Hiroshi berdiri dan melempar kotak cincin yang tadi dipegang Raka. Pergi dari sini. Kau sudah mempermalukan keluarga kami. Tapi Fujiko berdiri dan membentak. Cukup. Kalian semua yang tak tahu apa-apa. Masaki meninggalkanku. Tak pernah menghubungi. Aku sendiri. Aku kesepian. Aku menemukan harapan hidupku di Raka. Jadi kau lebih memilih pembantumu daripada suamimu? Ya, jawab Fujiko mantap. Karena dia mencintaiku. Bukan karena nama keluarga. Bukan karena warisan. Hening, semua terdiam. Tapi tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara perempuan tua lain, parau dan penuh dendam. Fujiko, kau pikir kau bisa sembunyi selamanya dariku? Semua menoleh ke arah pintu. Seorang wanita tua dengan pakaian hitam muncul. Rambutnya disanggul rapi. Di belakangnya, 2 orang pengacara dan seorang petugas pemerintah. Masaki menoleh dengan panik. Ibu, kenapa Anda di sini? Wanita itu menatap semua orang. Tatapannya tajam dan menusuk, terutama kepada Fujiko. Karena aku tidak akan biarkan cucuku dipermalukan. Aku datang untuk mengambil alih semuanya. Suasana villa mendadak dingin. Raka yang berdiri di samping Fujiko merasa napasnya sesak. Perempuan tua itu melangkah pelan, namun tiap langkahnya seperti menginjak-injak harga diri. Semua orang di ruangan itu. Namaku Midori Tanaka, ucapnya lantang. Istri jenderal besar, ibu dari Masaki, dan pemilik sah tanah tempat rumah ini berdiri. Ia menatap Raka seperti menatap kotoran di alas sepatunya. Dan kau, anak muda, bahkan tidak pantas menginjak lantai rumah ini. Saya mencintai Fujiko, bukan rumahnya, bukan hartanya. Suara Raka mengeras. Cinta? Midori tertawa sinis. Kau pikir cinta cukup untuk menandingi darah keluarga kami? Keturunan Tanaka tidak boleh ternoda oleh darah asing, apalagi dari kelas budak. Fujiko berdiri gemetar. Air matanya jatuh, tapi ia tak bergeming. Bu Midori, Anda tidak tahu apa-apa. Masaki meninggalkanku dan kau diam saja. Saat aku ingin menggugat cerai, pengacara-pengacara Anda menghalangi. Anda membungkamku. Karena kau hanya istri bayangan, bentak Midori. Pernikahan kalian tidak pernah diterima oleh keluarga. Kau hanyalah alat untuk memperluas pengaruh kami. Sekarang saatnya kami ambil kembali segalanya. Lalu, ia mengangkat map coklat besar dan menyerahkannya kepada petugas pemerintah di belakangnya. Dengan surat ini, saya resmi mencabut seluruh hak waris Fujiko Tanaka dari keluarga besar Tanaka. Rumah ini akan dikosongkan dalam 3 hari. Hiroshi berdiri. Tidak, ini rumah ibu kami. Tapi Natsumi menunduk. Tangisnya pecah. Ia tahu. Dalam struktur keluarga Jepang kuno, keputusan keluarga besar bisa membatalkan segalanya. Fujiko tak kuat lagi. Ia duduk lemas, tapi Raka menggenggam tangannya kuat. Kita masih punya pilihan, bisiknya. Pilihan apa, Raka? Aku bahkan bukan siapa-siapa lagi. Kita bisa mulai dari nol, di Indonesia. Di tempat di mana tidak ada yang peduli siapa kamu dan siapa aku. Kita bisa bahagia tanpa mereka. Midori tertawa keras. Kau pikir bisa lari? Tidak semudah itu. Ada satu hal lagi. Ia membuka amplop terakhir. Foto-foto hitam putih, ada Fujiko muda, ada Masaki, dan satu foto yang membuat semua terdiam. Sebuah bayi. Kalian pikir Masaki tidak meninggalkan apapun? Fujiko, kau lupa anakmu sendiri?
Fujiko menjerit, tubuhnya limbung. Tidak, jangan buka luka itu. Terlambat, ujar Midori dingin. Anak itu masih hidup, dan dia akan datang malam ini. Semua menatap Midori dalam kebingungan. Apa maksudmu? Tanya Raka pelan. Anakmu, Fujiko, anak dari pernikahan kalian tidak pernah mati. Ia disembunyikan, dibesarkan oleh kami, dan malam ini dia akan menilai siapa ibunya yang sejati. Malam turun dengan cepat di Villa Fujiko. Langit Kyoto yang biasanya tenang kini terasa berat, seolah menahan ribuan rahasia yang siap pecah kapan saja. Semua orang menunggu dalam diam. Tak ada yang bicara. Fujiko duduk terpaku, wajahnya pucat, mata kosong. Raka berdiri di sampingnya, memegangi tangannya yang dingin. Sementara Midori berdiri di sisi lain, ruangan seperti ratu perang, angkuh dan tak tergoyahkan. Pintu depan diketuk keras. Pelayan membuka dengan gugup. Seorang pria muda masuk. Tubuhnya tinggi, rambut hitam rapi, jas hitam tegas membalut tubuhnya. Wajahnya campuran dari Fujiko dan Masaki. Tatapan matanya dingin, penuh luka yang belum sembuh. Namaku Haruto Tanaka. Fujiko menatapnya seperti melihat hantu. Air matanya mengalir deras. Haruto, anakku. Haruto tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, lalu berhenti di depan ibunya. Ia mengeluarkan selembar foto lusuh dari sakunya. Foto bayi dengan tulisan tangan di belakang. Untuk Haruto dari ibu. Saya menyimpan ini sejak kecil, tapi saya tak pernah tahu siapa ibuku sebenarnya. Sampai seminggu lalu. Ia menatap Fujiko, lalu beralih ke Midori. Nenek bilang ibu membuangku, bahwa ibu malu punya anak dari keluarga Tanaka, bahwa ibu lebih mencintai harta daripada darah dagingnya sendiri. Fujiko bergetar. Itu bohong, aku tak pernah membuangmu. Mereka mengambilmu dariku. Aku mencoba, tapi mereka bilang kau mati. Haruto menatapnya dalam. Aku ingin percaya, tapi selama ini, aku tumbuh dengan kebencian. Dan sekarang, aku dihadapkan pada dua kenyataan yang saling menghancurkan. Raka angkat bicara. Kau tak perlu memilih dengan amarah, Haruto. Pilihlah dengan hati. Haruto menatap Raka. Dan siapa kau? Aku orang yang mencintai ibumu. Bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dia sekarang. Midori tertawa dingin. Cinta? Cinta dari pembantu kampungan? Haruto, dengar nenekmu. Kembalilah ke keluarga, tinggalkan ibumu yang mencemari darah kita. Hening, semua menahan napas. Lalu Haruto membuka jaketnya. Di dalamnya, ia mengenakan kalung kecil dengan leontin kayu. Ini satu-satunya benda yang ibu tinggalkan padaku. Kalung ini punya harum yang sama dengan tubuh ibu saat kupeluk tadi malam. Aku tahu sekarang. Ia berjalan ke arah Fujiko, berlutut, memeluknya erat. Ibu tidak pernah meninggalkanku. Mereka yang memisahkan kita. Fujiko menangis terisak. Raka ikut menunduk haru. Midori kehilangan warna di wajahnya. Kau durhaka, Haruto, kau menolak keluargamu? Aku memilih kebenaran. Dan kebenaranku ada di pelukan ibuku. Masaki berdiri pelan. Kita sudah kalah, Ibu. Namun, saat semua merasa lega, brak. Pintu dibuka paksa. 3 pria berpakaian hitam masuk. Bersama mereka, pengacara keluarga dan 1 petugas berwajah tegang. Kami datang dengan surat resmi. Rumah ini dalam sengketa. Semua pihak dilarang meninggalkan tempat sampai sidang mediasi selesai. Dan ada penyelidikan lain yang baru saja dibuka. Penyelidikan apa? Tanya Masaki. Petugas menjawab datar. Terkait kematian suami Fujiko 3 tahun lalu, ada bukti baru. Dan tersangkanya, salah satu dari kalian. Semua membeku. Semua mata menatap petugas itu dengan wajah tegang. Penyelidikan dibuka kembali karena bukti rekaman dashcam dari mobil yang berada di lokasi kecelakaan ditemukan oleh seorang pemulung 2 minggu lalu. Video itu menyebutkan arah mobil yang menabrak dan wajah yang terekam di balik kemudi. Fujiko menutup mulutnya. Jadi, kecelakaan itu bukan kecelakaan?
Petugas mengangguk. Tidak, itu tabrak lari. Dan berdasarkan analisis wajah dari video, pelakunya adalah seseorang dari lingkungan dalam keluarga. Hening, tangan Fujiko mulai gemetar. Raka memeluk pundaknya, mencoba menenangkan. Haruto melangkah ke depan. Siapa pelakunya? Katakan sekarang juga. Petugas membuka laptop, memutar rekaman itu di hadapan mereka semua. Terdengar suara deru angin, mobil melaju kencang di jalan gunung yang basah. Lalu, brak! Mobil menabrak dari arah samping. Kamera dashcam merekam jelas. Seorang wanita muda di balik kemudi, rambut panjang, tatapan panik, lalu dia kabur. Fujiko menjatuhkan gelas di tangannya. Hiroshi menggeleng kaget, Masaki mendadak pucat. Dan Haruto berbisik. Itu Natsumi. Natsumi yang berdiri di sudut ruangan menutup wajahnya dengan tangan, tapi tubuhnya mulai goyah. Aku tak sengaja. Semua menoleh. Air mata Natsumi jatuh satu persatu. Ia melangkah ke depan. Aku tak tahu dia akan mati. Aku hanya ingin menakutinya. Karena aku tahu dia berselingkuh. Dia ingin menceraikan ibu demi wanita lain. Fujiko terdiam. Dunia seperti runtuh. Jadi, Masao berselingkuh? Ya, dengan sekretarisnya. Aku tahu dari email. Aku marah karena ibu selalu menderita. Aku hanya ingin membuatnya sadar. Masaki memejamkan mata. Tapi kau membunuhnya? Aku tak mau. Aku tak mau membunuh, jerit Natsumi. Petugas bergerak maju. Kami harus menahan Nona Natsumi Tanaka untuk penyelidikan lebih lanjut. Natsumi meronta, menangis. Maafkan aku, Ibu. Aku hanya ingin melindungimu. Fujiko tak sanggup bicara. Hanya air mata yang mengalir deras di wajahnya. Saat Natsumi dibawa keluar, semua yang tersisa hanya keheningan yang menyesakan. Haruto memeluk ibunya. Raka menatap kosong ke jendela. Masa depan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Tapi kemudian, Fujiko berdiri. Cukup. Semuanya sudah cukup. Aku akan pergi dari rumah ini. Kemana, Ibu? Tanya Haruto. Ke tempat yang tak butuh garis keturunan, tak butuh warisan, tak butuh dendam. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa. Ia menoleh ke Raka. Kau mau ikut? Raka menatap matanya. Lama, lalu ia mengangguk pelan. Aku sudah siap meninggalkan segalanya, asal denganmu. Epilog. Flash forward 1 tahun kemudian. Di sebuah desa kecil di Indonesia, Fujiko mengajar anak-anak membuat origami. Raka membuka kedai kopi kecil. Di dinding tergantung foto mereka berdua. Dan di sebelahnya, foto Haruto tersenyum di hari pernikahannya. Namun di luar negeri, surat kabar Jepang menuliskan, keturunan Tanaka hilang dari sorotan. Keluarga membisu. Tapi bagi Fujiko, itu bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang sungguh miliknya. Tamat. Setahun telah berlalu sejak malam itu, malam di mana cinta, kebencian, rahasia, dan pengkhianatan bertabrakan di satu meja makan. Fujiko, kini bukan lagi Nyonya Tanaka. Ia hanya dikenal sebagai Sensei Fuji, guru kesenian sukarela di sebuah desa nelayan di Indonesia. Tak ada villa, tak ada pelayan, tak ada warisan. Tapi di rumah panggung sederhana yang dibangun bersama Raka, untuk pertama kalinya, ia merasa pulang. Suatu sore, Haruto datang berkunjung. Ia duduk di beranda kayu, memandangi ibunya yang tengah mengajarkan anak-anak desa membuat boneka dari daun pisang. Ibu lebih hidup di sini daripada selama 45 tahun di Jepang, ujarnya pelan. Fujiko tersenyum. Karena di sini, aku tak perlu menjelaskan siapa aku. Aku hanya perlu menjadi baik. Apa ibu tak menyesal? Tanya Haruto. Menyesal? Setiap hari. Tapi hidup bukan soal menghapus masa lalu. Hidup adalah soal memilih. Apa yang ingin kau wariskan? Dendam atau pengampunan? Natsumi masih menjalani rehabilitasi dan bimbingan psikologis. Tak dipenjara, karena pengadilan menyatakan bahwa kejadian itu bukan murni kriminalitas.
tapi akibat tekanan mental bertahun-tahun yang dipendam dalam keluarga penuh aturan dan reputasi. Ia menulis surat panjang untuk ibunya setiap bulan. Fujiko selalu membalas, meski isinya seringkali hanya 2 kata. Aku di sini. Raka, di sisi lain, tak pernah menyebut masa lalunya lagi. Tapi setiap malam sebelum menutup kedai kopinya, ia akan menuliskan 1 kalimat di papan kecil di dekat pintu. Cinta sejati bukan siapa yang pertama hadir, tapi siapa yang memilih tinggal saat semuanya hancur. Nilai refleksi. Cerita ini bukan hanya tentang cinta yang menabrak norma, bukan pula tentang skandal keluarga. Cerita ini adalah tentang keberanian untuk melepaskan segala yang pernah dianggap harga diri, demi menemukan harga diri yang sejati. Tentang bagaimana status tak bisa menggantikan kebahagiaan. Darah tak selalu lebih kuat dari kejujuran. Pengampunan seringkali lebih revolusioner dari balas dendam. Dan yang paling penting, rumah bukan tempat di mana kita dilahirkan, tapi tempat di mana kita akhirnya diterima, seutuhnya, dengan segala luka dan cinta yang kita bawa. Tamat.